Siapa gunung itu? Dialog. Orang itu berkata, kamu bertanya dengan salah, katanya, sepertinya maksudmu adalah apa gunung itu. Tidak, katanya. Saya bertanya siapa, katanya. Dia memiliki identitas. Sekarang pertanyaan siapa dan apa itu memiliki ontologinya sendiri. Jika Anda akan mendengarkan suara itu, ini adalah interpretasi kami. Jika Anda akan mendengarkan sebuah suara, biarlah suara itu menjadi suara Anda sendiri, suara yang akan membesarkan dan membawa Anda maju. Namun itu adalah suara dari dunia batin dan pikiran Anda. Itu adalah suara yang datang dari luar. Oleh karena itu, identitas seseorang berharga sejauh ia bisa membedakan dirinya. Ia berharga sejauh ia bisa berbeda dari yang lain. Identitas seseorang berharga sejauh ia dapat berkembang ketika ia berbeda dari yang lain. Kalau begitu, Istanbul. Salam untuk semua dari Sekolah Istanbul. Pemirsa terhormat, hari ini kita akan membahas identitas dan hakikat manusia. Kita mulai dengan menganalisis konsep syahid dan saksi yang disebutkan dalam Al-Quran. Narasumber kita Profesor Dr. Syaban Ali Dusgun. Halo Guru. halo. Guru saya, Profesor, kami ingin berbicara tentang identitas dan hakikat manusia. Namun ada beberapa konsep yang disebutkan dalam Al-Quran, syahid, saksi. Anda menganalisis konsep-konsep ini dan sebenarnya mengaitkannya dengan identitas manusia. Di sini, hubungan seperti apa yang ada, makna apa yang Anda berikan pada konsep-konsep ini. Bagaimana pendapat Anda? Jadi ini mungkin terlihat seperti diskusi yang sangat filosofis, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita mulai dengan pengantar seperti ini, akan lebih jelas apa yang sedang kita bahas. Apakah ada istilah-istilah yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan semua manusia dalam esensi yang sama, hakikat manusia yang universal? Ataukah manusia didefinisikan oleh faktor lingkungan, keluarga tempat ia dilahirkan, agama yang dianut, kebangsaan dan sebagainya? Lakukan, sedang diisi. Jika demikian, manusia menjadi objek, tapi jika ia memiliki hakikat, maka hakikat itu bisa dikembangkan dan bisa berbeda dari yang lain. Jadi jika ada 8 miliar manusia, dalam arti ini kita bisa berbicara tentang 8 miliar identitas yang berbeda. Identitas yang bisa berbeda dan berkembang. Namun, jika tidak demikian dan kita membicarakan manusia sebagai produk atau objek dari lingkungannya, maka misalnya bagaimana perilaku khas seorang Turki, apa yang mereka pikirkan, sikap seperti apa yang mereka ambil. Kira-kira kita tahu tentang hal ini? Sebenarnya ini adalah tentang suatu kebangsaan atau misalnya seorang Muslim, bagaimana mereka berperilaku. Atau seseorang yang berasal dari agama atau wilayah tertentu, misalnya orang Afrika, bagaimana mereka berperilaku, sikap seperti apa yang mereka ambil. Sekarang, jika ada individualitas yang dibentuk oleh wilayah, agama, atau kebangsaan ini, maka hal ini membawa kita ke dalam perdebatan yang berbeda. Ketika kita bertanya, siapa yang menjadi sumber yang membimbing semua kebangsaan ini, semua wilayah ini, semua pemahaman dan tafsir agama ini, dan ketika kita berbicara tentang seorang individu yang akan kita temukan sebagai jawabannya, maka kita sampai pada tempat yang berbeda. Oleh karena itu, identitas manusia itu berharga sejauh ia bisa membedakan dirinya. Nilainya terletak pada seberapa jauh ia bisa berbeda dari yang lain. Identitas manusia itu berharga sejauh ia mampu berkembang ketika ia membedakan dirinya dari yang lain. Jadi pertanyaan siapa berkaitan dengan dunia pikiran, dunia spiritual, dan rasionalitas manusia yang memungkinkan perkembangan. Lalu, apakah manusia juga memiliki dunia yang tidak memungkinkan untuk berkembang, Pak? Sebenarnya struktur biologis dan dorongan biologis manusia tidak memungkinkan perkembangan seperti itu. Ruang lingkupnya lebih sempit. Mari kita katakan seperti ini. Maksudnya, mata kita, struktur biologis kita hanya memungkinkan kita melihat dalam jarak yang pendek. Kita bisa mengembangkannya. Bagaimana cara kita mengembangkannya? Dengan menciptakan teleskop. Secara biologis, jarak yang bisa ditempuh kaki kita untuk berjalan juga terbatas. Bagaimana kita bisa memperluasnya? Dengan naik pesawat, pikiran kita juga demikian. Karena mata, telinga, dan indera kita yang terbatas hanya membawa data dari dunia fisik, maka informasi yang dibawa oleh data terbatas itu akan menghasilkan akal yang juga terbatas. Untuk melampauinya, kali ini kita menciptakan konsep
Kita mulai melakukan konseptualisasi dan itu berarti kita mulai mengaktifkan rasionalitas. Lihat kita sudah sampai, apa yang kita lakukan? Kita telah membawa dunia fisik dan kemampuan fisik kita sejauh mungkin dan akhirnya kita sampai pada batasnya. Tapi saya ingin melampaui, ingin menembus ke tak terbatas. Saya ingin mengembangkan diri saya. Identitas tentu saja berlandaskan pada tembok. Artinya, ia berusaha untuk menghancurkannya. Lalu apa yang berusaha menghancurkan itu? Yang berusaha melampaui itu adalah rasionalitas saya, dunia batin saya. Jadi saya katakan, yang bisa berkembang adalah dunia pikiran saya. Yang bisa berkembang adalah dunia batin saya. Lalu apa itu? Itulah konsep-konsep. Artinya, kita tidak mengkonseptualisasikan pohon yang ada di sana. Kita juga tidak mengkonseptualisasikan matahari yang kita lihat. Apa yang kita lihat ya memang ada di sana. Kita memberinya nama dan selesai. Namun hal yang mengembangkan pikiran dan dunia batin kita, teman-teman yang menonton episode sebelumnya pasti ingat. Kita pernah membicarakan tentang Nabi Ibrahim. Dunia kata-kata, mari kita rujuk ke sana juga. Teman-teman kita bisa menontonnya. Mari kita ingat kembali bahwa kata-kata dipenuhi dengan makna metafisik dan penguasaan atasnya telah menjadikan bangsa-bangsa Ibrahim sebagai pemimpin. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang siapa, struktur yang berbeda satu sama lain, yang menunjukkan keragaman yang tidak dapat direduksi satu sama lain, yaitu yang tidak sejenis, tidak homogen, heterogen, dan kosmopolit, justru merupakan masyarakat yang lebih berkembang dan beridentitas. Itulah masyarakat yang berkepribadian. Artinya, jika semua orang seragam, semua orang berpakaian sama, semua orang berpikir sama, semua orang bertindak sama. Apa yang terlintas di benak kita? Apakah itu sekelompok manusia atau sekelompok robot? Yang terbayang pasti sekelompok robot, bukan robot. Sebenarnya salah satu hal yang sering dikritik juga adalah ini, seragam di sekolah, pakaian yang dikenakan para pekerja, menyatukan mereka semua dalam satu kelompok dan menciptakan kebersamaan yang menghalangi individualitas mereka. Benar sekali. Misalnya, Elif, kamu benar seperti yang kamu bilang, di sekolah kita memakai seragam uniform dalam bahasa Inggris berarti menyeragamkan. Penyeragaman itu dimulai dari luar, dari tubuh, lalu bergerak ke dalam, kemudian kita juga menyeragamkan melalui kurikulum pendidikan. Sekarang kalian mungkin akan berkata, "Ya, Pak, memang tidak ada alternatif lain untuk ini." Maksud saya kita memang harus memberikan pengetahuan dasar, data dasar kepada semua orang, memberikan data yang benar dan telah diidentifikasi dengan baik kepada anak-anak ini dalam konteks itu bukanlah hal yang buruk. Namun di sini kita harus benar-benar memperhatikan. Kita harus memberikan itu dengan menyadari bahwa anak-anak ini memiliki identitas, kepribadian, kecenderungan, dan kemampuan yang benar-benar berbeda satu sama lain. Artinya kita harus mengamati kemampuan anak-anak itu. Jika di sana ada 30 orang, maka ada 20 identitas yang berbeda pada 20 orang. Ini seperti bagaimana Al-Quran secara individu berbicara kepada setiap orang satu persatu dan baik di dunia ini maupun di akhirat menekankan keunikan mereka, bahkan kata furada yang merupakan bentuk jamak dari individu juga disebutkan dalam Al-Quran. Dikatakan bahwa setiap dari kalian akan dibangkitkan satu persatu sebagai individu, sebagai pribadi. Anda juga seorang individu, seorang yang unik di dunia ini. Setiap yang unik memiliki sifat dan kemampuan yang khas. Apa yang menjadi kesamaan? Hal yang sama antara saya dan Anda adalah saya bisa sedih, saya bisa bahagia, tapi hal yang membuat saya bahagia bisa berbeda dengan yang membuat Anda bahagia. Benar begitu? Namun, kebahagiaan adalah kata metafisik yang melampaui kita berdua. Dalam hal ini, sebagai manusia, semua orang, baik yang berkulit hitam maupun putih, memiliki kebersamaan dalam kata kebahagiaan, dalam kata yang bersifat metafisik itu. Namun hal yang membuat masing-masing dari kita bahagia bisa berbeda. Oleh karena itu ada hakikat manusia yang sama. Tetapi perkembangan dan pertumbuhan hakikat yang sama itu tergantung pada usaha masing-masing manusia. Itulah sebabnya saya menyebut Al-Quran sebagai identitas. Yang saya maksud adalah pengembangan identitas. Al-Quran mengatakan bahwa takdir setiap manusia bergantung pada usahanya sendiri. Takdir setiap manusia bergantung pada usahanya sendiri. Jika Anda ingin terbang, jika Anda ingin berkembang, Anda membutuhkan usaha. Butuh keberanian keluar untuk mencapai identitas. Kita harus melampaui kondisi yang ada sekarang agar kita memiliki sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan siapa kamu.
Lalu seberapa mungkin kita bisa mencapainya, Pak? Maksud saya, seberapa mungkin kita benar-benar bisa melepaskan diri dari seluruh lingkungan sosial kita dan sepenuhnya mencapai individualitas serta identitas kita sendiri. Karena kita lahir dalam sebuah keluarga, kita lahir di tengah masyarakat, kita semua entah bagaimana punya kampung halaman, punya agama, punya keyakinan, punya budaya. Sebenarnya dengan cara tertentu kita sudah menjadi bagian dari kelompok-kelompok dan disitulah identitas kita terbentuk. Seberapa mungkin atau mungkinkah membentuk sebuah identitas dengan melepaskan diri dari semua itu? Setidaknya, ini sangat sulit, baik sulit maupun tidak. Karena ada banyak contoh sejarah yang menunjukkan bahwa hal ini bisa diatasi. Ada para nabi dan juga ada yang bukan nabi. Maksud saya, di episode yang baru-baru ini kami rekam, kami sempat membahas tentang Luqman. Luqman bukanlah seorang nabi, tetapi ia memberikan nasihat yang begitu berharga kepada anaknya, sehingga Allah mengambil nasihat itu dari mulutnya dan menyampaikannya kepada kita. Atau misalnya dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 31 disebutkan tentang seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun, tapi dia mengatakan sesuatu yang sangat indah. Dia berkata, jika seseorang datang dan mengatakan sesuatu kepada kalian, mengapa kalian langsung melemparinya dengan batu? Dengarkan dulu. Jika dia mengatakan sesuatu yang baik, kalian bisa mengambil manfaat darinya. Jika dia mengatakan sesuatu yang merugikan, karena tidak ada yang akan membela hal yang merugikan itu, maka hal itu akan hilang dengan sendirinya. Prinsip emas. Kebebasan berpikir, kebebasan beragama. Apapun yang kalian katakan, siapa yang menyampaikan kalimat dasar kebebasan ini menurut Al-Quran? Bukan seorang nabi, bukan juga seorang tokoh bijak dan sebagainya. Tapi ia menganggapnya berharga. Jadi orang itu juga merupakan anggota sebuah dinasti, tetapi ia mampu menunjukkan kebijaksanaan untuk keluar dari semua kondisi yang akan menentukan dan membatasi dirinya. Lihatlah, itu bisa terjadi. Contohnya sangat banyak. Perkembangan sejarah memang seperti itu. Kita tahu betapa sulitnya. Namun Al-Quran dan peringatan Nabi Muhammad menekankan hal ini dengan baik. Saya memahami hadis ini untuk mendukung Anda. Setiap orang yang lahir dalam keadaan fitrah. Bahkan ia akan tetap menjaga fitrahnya sampai ia memasuki lingkungan di mana budaya tertentu mendominasi dan bahasa tertentu digunakan. Nah, apa yang kita katakan? Mari kita jaga identitas kita. Ketika berbicara tentang siapa, misalnya saya, mari kita bereaksi, berkembang, menjadi berbeda. Kita katakan, mari kita melampaui standar dan syarat-syarat sosial. Namun hadis mengatakan bahwa kamu akan menjaga fitrahmu sampai kamu memasuki lingkungan budaya tertentu. Setelah itu lingkungan tersebut bisa menekan atau merusak fitrahmu. Perhatikan, inilah yang ingin dia sampaikan. Nah, jika saya tahu ini, jika saya tahu hadis ini, jika saya tahu pengalaman sejarah, dan saya memang tahu, maka sekarang saya akan melihat sejauh mana segala sesuatu yang dipaksakan kepada saya sebagai tafsir agama, sebagai aturan moral, sebagai norma budaya, benar-benar menyentuh pikiran saya, dunia batin saya, hati nurani saya, doa saya, kehormatan saya, atau apakah itu benar-benar membantu perkembangan saya, pertumbuhan saya sebagai manusia, dan pencapaian kesempurnaan saya. Di usia saya sekarang, saya melihatnya seperti itu. Mungkin 40 tahun yang lalu saya belum bisa melihatnya, tapi sekarang di usia ini saya harus melihat dan mengingatkan. Andai 40 tahun lalu saat saya membaca ini ada yang memberitahu saya, jadi saya bisa melihatnya juga. Seberapa banyak hal yang dipaksakan pada saya benar-benar selaras dengan kemanusiaan saya, benar-benar sesuai, dan seberapa banyak yang hanya interpretasi orang yang saya anggap agama, budaya, adat, atau moral. Saya mengambil interpretasi seseorang, interpretasi suatu wilayah, dan berusaha menerapkannya dalam hidup saya. Apa yang saya katakan ini pernah disampaikan seorang ibu, beliau berkata, "Pak," beliau menuliskannya. Beliau berkata, saya sampai kehabisan tenaga karena berusaha menjalankan sesuatu dengan keyakinan bahwa itu adalah perintah agama, perintah Allah. Banyak aturan moral, banyak aturan yang dikatakan sebagai aturan agama kepada saya. Kemudian saya menyadari bahwa ternyata ada berbagai interpretasi dari mazhab yang berbeda, dan yang selama ini saya perjuangkan mati-matian untuk diterapkan, ternyata hanyalah interpretasi seseorang saja, katanya. Ya, saya benar-benar terkejut, katanya. Saya melakukan semua ini dengan begitu banyak kesulitan, katanya. Sekarang ini bukan hal yang bisa dijadikan lelucon, dan ini juga tidak bisa diperbaiki.
Itulah sebabnya saya katakan, kita sedang membicarakan tentang aku yang bisa terpisah, bisa berbeda, bisa berkembang. Ketika Anda bertanya siapa, dan biarkanlah aku itu sedikit keluar dari homogenitas itu, biarkan dia bisa menjadi berbeda. Berikanlah kesempatan ini kepada aku yang tidak seperti Anda, yang tidak bertingkah laku seperti Anda. Kalau tidak, kita akan dihadapkan pada pertanyaan apa, bukan siapa. Ada sebuah nama yang ingin melihat detailnya bisa melihat sendiri. Ada perbedaan yang dibuat oleh seorang psikolog Jerman bernama Ludwig Binswanger. Dia berkata, kita punya dua dunia. Dua dunia. Salah satunya adalah dunia luar yang kita sebut Umwelt. Dunia di luar diri kita. Di sana ada alam dan dunia di luar kita. Doa kita sendiri. Lalu ada juga dunia batin yang disebut Eigenwelt, yaitu dunia pikiran dan jiwa kita. Dunia luar berusaha membuat kita menjadi objek, berusaha menyesuaikan kita dengan dirinya. Memang begitu. Bagus, benar. Memang begitu. Maksudnya, kalau kamu berpakaian sedikit berbeda atau berpikir berbeda di lingkunganmu, ada apa ini? Langsung berhenti di situ. Mereka berusaha membuatmu menjadi seperti mereka. Itu juga sebuah dunia. Mereka bilang, jadilah seperti aku. Ini lebih aman. Mari kita bersama, mari kita berkembang bersama. Tapi ada juga yang bilang bahwa dunia yang benar-benar membentuk identitasmu adalah dunia batinmu sendiri. Jika kamu ingin mendengarkan sebuah suara, ini adalah pendapat kami. Jika kamu ingin mendengarkan sebuah suara, biarlah itu menjadi suara yang akan membuatmu berkembang, yang akan membawamu maju. Itu adalah suara dari dunia jiwamu dan pikiranmu. Bukan suara yang datang dari luar. Lalu di sini, Pak, di satu sisi manusia adalah makhluk sosial dan ingin merasa menjadi bagian dari suatu komunitas. Jadi, seseorang harus menjaga identitasnya sekaligus tetap terhubung dengan tempat atau kelompok. Bagaimana seharusnya seseorang bersikap agar bisa berada di lingkungan atau masyarakat tanpa kehilangan identitas? Atau batasan seperti apa yang harus dimiliki agar tetap merasa menjadi diri sendiri saat berada di masyarakat ini? Apa yang bisa dijadikan pegangan untuk menyadari bahwa seseorang mulai kehilangan dirinya atau identitasnya? Sebenarnya, sayangnya tidak ada teknik pengukuran seperti itu. Namun jika dikembangkan sebuah teknik seperti barometer, sebenarnya kita bisa mengamatinya. Memang tidak ada teknik pengukuran, tetapi sebenarnya kita bisa melihat bagaimana tubuh dan pikiran seseorang yang menjadi bagian dari kita merespons sikap dan perilaku kita. Percayalah, kita benar-benar bisa melihatnya. Misalnya, belakangan ini, anak dari keluarga yang sangat religius justru mendefinisikan dirinya sebagai ateis. Dia bilang, saya ateis, atau di jalan ketika mikrofon diarahkan ke mulut seseorang dan saya mengenakan pakaian yang jelas-jelas mewakili Islam, paham kan? Saya tampil di hadapan orang itu dengan pakaian yang mewakili Islam. Kami mengulurkan mikrofon, kami mengajukan sebuah pertanyaan. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, ini sesuatu yang lain. Apakah itu baik-baik saja? Itu tidak lebih dari sekadar mendorong atau menyingkirkan. Apa yang dikatakan orang itu? Dia bilang, saya ateis saudaraku, maaf ya. Sebenarnya saya bukan ateis. Ini adalah sebuah reaksi, sebuah respons. Lihat, kita bilang bahwa identitas bisa bereaksi terhadap hal-hal yang bersifat politis, terhadap tafsir agama yang disodorkan kepada kita, terhadap norma-norma moral yang dipaksakan kepada kita. Reaksi ini bukan dalam arti negatif. Ya, ada reaksi positif, ada juga reaksi negatif. Ya, saya menjadi bagian dari ini dengan senang hati, atau kita harus mengatakan bahwa orang yang bisa berkata, saudaraku, di sini ada ungkapan atau sikap yang melukai identitas dan kepribadian seseorang, layak kita hormati ketika ia bersuara. Ini adalah orang yang berprinsip, itu yang saya maksud. Ya, Kita juga bisa mengukurnya dari anak kita sendiri. Sekarang anak kita berkata, Pak Guru, saya atau ayah, saya lelah. Segala sesuatu dilakukan atas nama agama, maksud saya bukan untuk anak saya sendiri. Tapi keluhan yang datang, anak kita berkata seperti itu. Dia bilang, saya lelah mendengar agama terus-menerus seperti ini. Lalu kenapa begitu? Ini adalah sebuah reaksi. Kenapa dia mengatakan hal ini? Mari kita lihat isi dari apa yang kalian sebut sebagai agama. Sama seperti manusia memiliki identitas, agama juga memiliki identitas. Bahkan dalam budaya-budaya lama, dikatakan sebuah gunung pun ditanya, gunung ini siapa, gunung itu siapa? Dialog orang itu berkata, sepertinya kamu salah bertanya. Dia bilang, maksudmu gunung ini apa kan? Tidak, katanya. Saya tanya siapa dia, katanya. Gunung itu punya identitas. Sekarang pertanyaan siapa dan apa itu punya ontologi masing-masing. Jadi ini siapa?
Kalau kamu bertanya pada seorang anak atau seseorang, "Ini apa sih?" Kamu bisa saja bilang, "Ini apa sih?" Kalau kamu bilang begitu, artinya kamu tidak ada, kamu disingkirkan. Kamu tidak ada dalam persamaan ini. Pertanyaan siapa itu hal yang sangat serius. Lalu apa yang ada sebagai lawannya? Saya bilang, dia punya hak untuk bereaksi terhadap yang ada dan dengarkan ini. Jika tidak, sumber daya paling berharga yang kita miliki, bahan paling berharga kita, yang saya maksud dengan bahan di sini adalah sumber daya, yaitu para pemuda kita, manusia kita. Dan ketika kita menuntut mereka untuk hanya mengikuti apa yang kita tetapkan dari luar tanpa membentuk identitas dan kepribadian mereka sendiri, serta mengikuti pola pikir pendiri kita tanpa menggunakan akal mereka sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa membentuk individu-individu yang beridentitas dan berkepribadian. Dua kata yang kita semua kenal dari Al-Quran, yaitu kata syahid, digunakan di sini oleh Al-Quran. Bentuk jamaknya adalah para martir. Kata ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ungkapan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Syahid adalah subjek aktif dan pelaku dalam kehidupan. Ia tahu apa yang dilakukannya, mengapa ia melakukannya, dan untuk tujuan apa ia bertindak, itulah yang disebut amal saleh. Jadi yang dimaksud dengan amal saleh adalah tindakan kreatif yang diniatkan. Ia tahu mengapa ia melakukan hal itu. Ada juga saksi. Bentuk jamaknya adalah syahidun. Ia hanya mengamati. Ia tidak memiliki kekuatan kreatif. Ia tidak memiliki imajinasi kreatif. Ia hanya melihat apa yang terjadi. Al-Quran mengatakan bahwa para syuhada adalah para syuhada. Jadilah subjek aktif dalam kehidupan, jadilah sumber bagi tindakan yang diarahkan pada suatu tujuan. Dengan demikian, Anda telah membuat pilihan di antara orang-orang yang dikenang oleh sejarah atau yang dilupakan seperti bayang-bayang. Apakah Anda ingin dikenang, tetap hidup dalam ingatan, ataukah Anda ingin dilupakan? Ini menjadi contoh yang sangat baik tentang bagaimana tampil di panggung sejarah dan mengambil peran. Kami sangat berterima kasih. Saya juga berterima kasih. Saya juga berterima kasih. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita telah membahas tentang identitas dan hakikat manusia. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetaplah sehat dan bahagia.